وأخوات أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang berikutnya, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang doa, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan yang berkaitan dengan zikir sebagai kelengkapan dari pembahasan terhadap hadis-hadis yang telah lalu. Ada ikhwan wa akhwat. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita berikan catatan terkait dengan zikir atau keutamaan berzikir. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan cara yang paling ampuh untuk mengusir syaitan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan cara yang paling ampuh untuk mengusir syaitan. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan keridhaan-Nya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan keridhaan-Nya, yakni keridhaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menghilangkan segala keresahan dan kesedihan hati. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menghilangkan segala keresahan dan kesedihan hati. Nah, sebab itu kalau orang yang berada dalam keadaan gelisah, ya berada dalam keadaan resah, kemudian hatinya tidak tenang, ya, dan seterusnya, maka dia dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan atau dapat menghilangkan segala keresahan dan kesedihan hati. Naam. Yang keempat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan perasaan senang, gembira, dan semangat dalam beraktivitas. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan perasaan senang, gembira, dan semangat dalam beraktivitas. Nah, yang kelima, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menguatkan hati dan badan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menguatkan hati dan badan. Dari itu apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya zikir itu adalah nutrisi hati.
untuk menguatkan jasmani. Zikir, sebagian para ulama mengatakan kepada kita bahwa zikir merupakan nutrisi hati untuk menguatkan jasmani. Sehingga banyak di antara para ulama yang mereka merasa lemah jika mereka lalai dari zikir. Nah, mereka menjadi kuat apabila mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di antara keutamaan zikir atau fadilah daripada berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala adalah zikir dapat menguatkan hati dan badan. Yang keenam, zikir kepada Allah akan membuat hati dan wajah menjadi bercahaya. Zikir kepada Allah dapat membuat wajah atau hati dan wajah menjadi bercahaya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang dekat dengan ibadah, gigih dalam melakukan amalan saleh, menjaga zikir dan seterusnya, nampak cahaya yang berseri-seri dari wajah mereka. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Allah, lalai, tenggelam dalam kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Kita dapati wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang muram, gelap, tidak bersemangat, dan seterusnya. Nah, dari situ di sini para ulama mengatakan kepada kita bahwa di antara fadilah daripada berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala adalah zikir dapat membuat hati dan wajah menjadi bercahaya. Nah, yang ketujuh, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizki seseorang. Orang yang pandai berzikir kepada Allah, rizkinya dilapangkan oleh Allah. Rizkinya dilapangkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena disebabkan salah satu keutamaan dari berzikir kepada Allah adalah dilapangkan rizki seseorang. Nah, yang kedelapan, zikir akan menghiasi bagi seseorang kebesaran, cahaya, dan kewibawaan. Orang ahli zikir itu wibawa. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kewibawaan, menghiasi dirinya dengan kewibawaan, cahaya, kebesaran. Nah, ini 9. Zikir akan mewariskan rasa cinta. Zikir akan mewariskan rasa cinta. 6. Yang ke-10, zikir kepada Allah akan mewariskan bagi seseorang keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, berzikir kepada Allah akan mewariskan bagi seseorang keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, yang ke-11, berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala
akan menyebabkan seseorang dekat dengan Allah. Akan menyebabkan seseorang dekat dengan Allah. Nah, kalau kita lihat kedekatan seorang hamba dengan Allah atau kepada Allah, itu dapat dilihat dari banyaknya dia berzikir. Semakin banyak dia berzikir, semakin dekatlah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hakikatnya orang yang berzikir itu adalah orang yang sangat bergantung kepada Allah. Hakikatnya orang yang berzikir itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Hakikatnya orang yang berzikir itu adalah orang yang selalu mengingat Allah. Nah, maka dari itu, ya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebabkan seseorang dekat dengan Allah. Akan menyebabkan seseorang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikut, zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghapuskan dosa. Zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghapuskan dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya berzikir adalah semulia-mulianya amal baik atau amal saleh. 6. Sedangkan telah dimaklumi bahwa segala amal saleh atau amal baik dapat menghilangkan dosa. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal baik itu menghilangkan amal-amal buruk. Begitu juga Rasulullah mengatakan atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha. Niscaya perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang jelek. Atau kama ja'a fil hadis. Nah, yang berikut, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebab terhindarnya seseorang dari ghibah, namimah, dusta, perkataan keji, dan perkataan maksiat atau perkataan sia-sia yang lainnya. Kalau orang dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia tidak sempat. Tidak ada peluang bagi dia, ya, untuk melakukan apa? Hal-hal yang buruk. Karena lisannya sibuk dengan berzikir kepada Allah. Hatinya sibuk mengingat Allah. Ya, pikirannya fokus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan begitu dia terhindar dari ghibah, dia terhindar dari namimah, dia terhindar dari dusta, dia terhindar dari perkataan-perkataan yang keji, dan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia lainnya. Nah, baik. Yang berikut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi di sisi Allah, dia adalah ibadah yang paling utama dan paling mulia. Zikir itu enteng saja, mudah, ringan untuk dilakukan oleh manusia. Bahkan dia bisa melakukan zikir sambil berjalan, zikir sambil berbaring, zikir sambil duduk, zikir sambil berkendaraan, atau zikir sambil bekerja dan seterusnya. Maka ini mudah. Zikir ini adalah amalan atau pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan. Tetapi apa? Dia mempunyai kedudukan
mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang paling utama dan paling mulia. Yang mempunyai kedudukan di sisi Allah sebagai ibadah yang paling utama dan paling mulia. Nah, baik. Demikian. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan berzikir secara umum. Dan kita masuk pada pembahasan kita yang berikutnya, yaitu hadis yang ke 1592. 1592 dari kitab Bulughul Maram. Dan hadis-hadis mulai dari hadis ini, yakni hadis 1592 dan seterusnya, adalah hadis-hadis yang berbicara tentang doa. Hadis-hadis yang apa? Berbicara tentang doa. Baik. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Asqalani rahimana wa rahimahullah. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Nu'man bin Bashir yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kata Al-Hafidh rawahu al-arba'atu wa sahhahahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh yang empat dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan kata Al-Hafidh disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahumullah. Dan hadis ini, ikhwan, adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kita di dalam hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang paling pertama, sebagaimana telah dimaklumi bahwa doa itu ada dua jenis. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa doa itu ada dua jenis. Yang pertama adalah doa mas'alah, yakni doa berupa permintaan, dan yang kedua adalah doa ibadah. Doa yang merupakan apa? Ibadah. Nah, dan doa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah doa yang dimaksudkan dalam kategori atau yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah doa dalam kategori ibadah. Doa apa? Dalam kategori ibadah atau pada jenis ibadah. Dan doa pada jenis inilah yang masuk dalam pembahasan ini. Dan pembahasan doa-doa. Ya. Dan yang disebutkan oleh Al-Hafidh di sini adalah doa-doa yang masuk di dalam jenis ibadah. Nah, dan ikhwan wa akhwat, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa itu ibadah. Nah, kalau doa itu ibadah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memperuntukkan doa yang masuk dalam jenis ibadah ini kepada seorang makhluk pun. Kenapa? Karena kalau dia berikan kepada seorang makhluk,
maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah. Sama halnya dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Sama halnya dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Misalnya seorang berdoa kepada Allah atau berdoa meminta hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Doa meminta turunnya hujan. Turunnya hujan itu kekhususan Allah atau bukan? Apakah ada makhluk yang berserikat dengan Allah dalam menurunkan hujan? Tidak. Maka berdoa meminta hujan itu ibadah. Nah, meminta sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Berdoa meminta pertolongan itu ibadah. Karena itu adalah meminta sesuatu yang berhak dan layak memberikan pertolongan itu Allah. Berdoa meminta dihilangkan mudarat atau bencana dari seseorang atau sekelompok manusia itu ibadah. Maka tidak boleh berdoa meminta dihilangkan musibah kepada seorang makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Tidak boleh berdoa meminta dihilangkan musibah kepada malaikat. Tidak boleh meminta supaya dihilangkan musibah kepada para nabi atau para rasul. Tidak boleh meminta untuk dihilangkan musibah kepada para aulia atau para as-salihin, orang-orang saleh. Atau kepada para syuyukh, para syekh-syekh. Misalnya kepada Abdul Qadir Jailani. Katakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, singkapkanlah dari kami bahaya ini. Ini tidak boleh. Ini kesyirikan. Karena menyingkap bahaya atau menghilangkan bahaya dari seseorang adalah merupakan kekhususan Allah. Maka berdoa di situ adalah termasuk ibadah. Begitu pula berdoa meminta manfaat. Meminta didatangkannya manfaat. Maka itu juga merupakan kekhususan Allah. Maka tidak boleh berdoa meminta didatangkannya manfaat kepada seorang makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah. Baik kepada para nabi, atau para malaikat, atau orang-orang saleh. Karena barang siapa yang memalingkannya kepada seorang makhluk dari makhluk-makhluk Allah, maka itu berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Dia terjatuh dalam apa? Kesyirikan. 6. Dan apa? Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang demikian. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya yang mulia, yaitu surat Az-Zumar ayat yang 38. Surat Az-Zumar begitu pula di dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Ayat yang ke-5. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyeru kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang mana sesembahan-sesembahan itu tidak mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dia berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia berdoa kepada para nabi, dia berdoa meminta kepada para malaikat, atau dia berdoa meminta kepada leluhur-leluhur, maka ketahuilah kata Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Bahwa orang-orang yang dia seru itu, yang dia berdoa kepada mereka, yang dia meminta kepada mereka itu, tidak akan pernah bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah bisa. Ya? Nah, meminta kepada penghuni-penghuni gunung, meminta kepada penunggu-penunggu telaga,
meminta kepada penunggu-penunggu pohon dan seterusnya, ya, maka mereka itu penunggu pohon, penunggu gunung, penunggu telaga dan seterusnya itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang kata Allah Subhanahu wa taala la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah bisa mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Nah. Dan apa kata Allah? Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka, yakni orang-orang yang di makhluk-makhluk yang diperuntukkan kepada mereka doa-doa dari orang-orang yang berdoa kepada mereka itu adalah apa? Ghafilun. Mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan untuk berdoa sampai mati kepada penunggu gunung itu lalai dari memperhatikan doamu. Dan memang dia tidak bisa memperhatikan doamu. Dan juga tidak bisa mengabulkan doa antum. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Nah. Dan bahkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Allah mengatakan dalam ayat yang diri dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakanlah, kalau begitu tahukah kalian tentang apa-apa yang kalian sembah selain daripada Allah? Yang kalian sembah selain daripada Allah, kalian seru selain daripada Allah, kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah. Yaitu in aradani Allahu bidurrin, jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menimpakan kepadaku suatu kemudaratan, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka sesembahan itu mereka mampu untuk menghilangkan bencana itu? Kalau Allah menginginkan ditimpakan suatu bencana, apakah mereka mampu untuk apa? Menghilangkan bencana-bencana tersebut. Lalu apa kata Allah? Au aradani birahmatin, atau jika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kepadaku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka sesembahan-sesembahan tersebut mampu untuk menghalangi rahmat Allah, mampu untuk mencegah rahmat Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Coba antum bayangkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir mereka bahwa apa? Orang-orang yang kita seru, makhluk-makhluk yang kita seru selain daripada Allah itu, kalaulah sekiranya Allah mendatangkan kemudaratan kepada kita, apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemudaratan itu? Kalaulah Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak untuk membuat gempa, kira-kira mereka mampu untuk menahan gempa itu? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tsunami, kira-kira penunggu-penunggu gunung mampu untuk mencegah atau menghalangi datangnya tsunami? Ya? Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan rahmat karunia kepada seseorang, apakah mereka mampu menghalangi rahmat Allah? Apakah mereka mampu? Artinya ini sindiran bahwa mereka tidak akan pernah mampu. Artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemudaratan, bencana kepada seseorang, maka siapapun dari makhluk-makhluk Allah tidak akan sanggup untuk menghalau bencana tersebut. Tidak akan sanggup. Dan begitu pula,
Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang, memberikan karunia kepada seseorang, maka siapapun tidak akan mampu menghalangi rahmat Allah. Tidak akan mampu. Ya. Nah. Kenapa? Karena semua itu adalah makhluk Allah yang tidak berdaya di hadapan Allah. Tidak berdaya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dari itu apa? Kita ketahui bahwa di sini doa itu ibadah. Ingat sekali lagi, doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, minta kepada tete-tete oyam, minta kepada nenek-nenek oyam, ya, minta kepada penghuni-penghuni gunung, adalah syirkun billah. Syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Walahu min hadithi Anas bi lafdhin ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan baginya juga, yaitu bagi Al-Imam At-Tirmidzi, bagi Al-Imam At-Tirmidzi, dari hadis Anas bin Malik dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Mukhul ibadah. Nah. Jadi hadis dengan lafaz ini adalah dhaif. Hadis dengan lafaz ini adalah apa? Dhaif. Kalau dalam riwayat Tirmidzi ini sisi kedhaifannya ya. Ya, Imam Tirmidzi sendiri setelah meriwayatkan hadis ini kata beliau, "Hadza haditsun gharibun min hadzal wajh. La na'rifuhu illa min hadits Ibn Lahiyah." Hadis ini adalah hadis yang gharib. Hadis yang gharib. Dari apa? Jalan ini. La na'rifuhu illa min hadits Ibn Lahiyah. Dan kami tidak mengetahui hadis dengan lafaz seperti ini kecuali dari hadisnya Ibnu Lahiyah. Hadisnya Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah ini, ya memang di dalam sanad hadis ini ada Ibnu Lahiyah. Dan dia ini adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Ibnu Lahiyah awalnya dia rawi yang sahih. Dia rawi yang sahih. Dia kalau meriwayatkan hadis, awal-awalnya adalah sahih. Tapi suatu ketika dia mengalami suatu musibah. Yaitu ada pencuri yang masuk di perpustakaannya. Lalu pencuri ini lari kabur, kepergok kabur. Ternyata senggol lampu pelita. Ya, di dalam perpustakaannya. Alhasil apa? Lampu pelita itu terjatuh. Kenallah kitab-kitab, maka terbakarlah perpustakaan. Terbakarlah perpustakaannya Ibnu Lahiyah. Dari situ hafalannya guncang. Ya, setelah peristiwa itu hafalannya guncang. Maka di situ Ibnu Lahiyah kalau meriwayatkan hadis itu sudah guncang, sudah. Maka para ulama mengatakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah setelah perpustakaan yang terbakar itu dhaif. Itu apa? Dhaif. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan sebelum perpustakaannya terbakar itu sahih. Nah, Ibnu Lahiyah itu tidak ada yang meriwayatkan dari beliau sebelum perpustakaannya terbakar kecuali 3 Abdullah saja. 3 Abdullah. 3 orang yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, dan Abdullah satu lah, anak lupa. Nah, ya. Nah, 3 Abdullah ini saja. Nah, kalau 3 orang Abdullah ini meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah itu sahih. Walaupun di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Kenapa? Karena dapat dipastikan oleh para peneliti hadis bahwa 3 orang Abdullah ini meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah itu sebelum perpustakaannya terbakar. Dan ketika itu hafalannya masih bagus.
Ya. Nah, selain dari tiga Abdullah ini, itu kalau meriwayatkan hadis dari Ibnu Lahiyah semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Kenapa? Karena Ibnu Lahiyah ketika itu hafalannya sudah goncang, dan salah satunya hadis ini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi itu dhaif. Jadi apa? Dia dhaif. Maka riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Nah, kalau hadis dengan lafaz ini dhaif. Kalau hadis dengan lafaz ad-du'a'u huwal ibadah itu sahih. Ya? Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa lahu min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan baginya juga, yaitu bagi Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, rafa'ahu, dia meriwayatkannya secara marfu'. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Kata Al-Hafidz, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim rahimana wa rahimahumallah. Naam. Hadis ini jadi dinyatakan hasan ya oleh Al-Alama Al-Albani rahimahullah. Tapi sesungguhnya ikhwan, yang ana yakini hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat Imran Al-Qattan. Wallahu a'lam. Di dalam sanadnya terdapat Imran Al-Qattan. Dan Imran Al-Qattan ini adalah rawi yang dhaif. Maka wallahu a'lam. Ya. Dan Al-Alama Al-Albani menyatakan hasan. Namun di sini apa? Yang ana yakini hadis ini adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ila huna ya ikhwan. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Mungkin sekitar 3 hari lagi kita tamatkan kitab Bulughul Maram. Insyaallah taala. Hadana Allah wa iyyakum barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.